Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa atau para pengusaha muda dimanapun Anda berada, pada kali ini kita membahas tentang analisis cost volume profit. Kalau di banyak buku diistilahkan CVP, cost itu biaya, volume itu jumlah penjualan barang ya, dan P-nya profit atau laba. Berkaitan dengan biaya itu nanti ada unsur biaya variabel, baik total maupun dalam unit, dan biaya tetap, biasanya dalam bentuk total. Jangan lupa tentang konsep-konsep biaya ini, variabel dan biaya tetap, itu sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Ya, analisis CVP ini sangat berguna bagi pengusaha, bagi perencanaan produksi dan penjualan sebuah barang ya. Nah, analisis CVP ini bisa dipakai untuk merencanakan berapa jumlah yang harus dijual, kemudian merencanakan berapa laba yang diinginkan ya, dan kemudian juga nanti lebih lanjut lagi bisa dipakai untuk mensimulasi tentang rencana-rencana ke depan yang berkaitan dengan biaya-biaya produksi, jumlah penjualan dan jumlah produksi dan penjualan, dan akhirnya bagaimana dampaknya terhadap laba perusahaan. Persamaan umum yang kita ketahui bersama, penjualan itu adalah jumlah produk yang dijual atau volume tadi, ini dalam bentuk Q, dikali harga per unit, jadi ini penjualan total. Kemudian biaya itu tadi sudah saya sampaikan di depan, terdiri dari biaya variabel, ya biaya produksi variabel dan biaya tetap. Ya. Nah, salah satu analisis yang biasa digunakan menggunakan alat ini adalah ketika pengusaha atau pebisnis ingin menetapkan berapa break even point ya, istilahnya BEP ya. Jadi secara definitif BEP itu adalah tingkat penjualan ketika laba sama dengan 0 ya. Jadi berapa jumlah penjualan baik dalam volume produk atau dalam rupiah ketika laba sama dengan 0. Mengapa ini harus dicari? Laba sama dengan 0 itu artinya impas ya. Jadi itu menjadi titik dasar, titik awal perusahaan itu untuk mencapai laba. Jadi kalau penjualan sudah mencapai impas atau sudah melebihi impas, itu artinya pengusaha akan mendapat laba ya. Jadi titik impas menjadi penting karena merupakan minimal ya, pendapatan minimal atau penjualan minimal. Nah, secara formula BEP itu dengan mudah dihitung dengan rumus ya. Jadi rumus BEP ini diturunkan dari rumus awal laba sama dengan penjualan dikurangi biaya ya, labanya dibuat 0, maka jadinya seperti ini. BEP ini kalau dalam bentuk unit itu rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, atau istilah lainnya adalah ini bisa diistilahkan margin kontribusi per unit. Ya. Nah, sementara kalau mau itu tadi adalah BEP untuk mencapai BEP unit ya, berapa unit yang harus dijual. Nah, kalau mau BEP dalam rupiah, tinggal dihitung saja. Kalau sudah ketemu BEP unit, maka nanti BEP dalam rupiah tinggal BEP unit dikalikan harga. Ya, kalau dijelaskan hanya dalam bentuk formula begini, biasanya kurang bisa gampang dimengerti. Mari kita coba kalau menggunakan angka.
ya. Jadi coba ini ada contoh, misalkan contoh sederhana, misalkan sebuah produk itu datanya seperti ini. Harga per unit jual itu Rp1.000, biaya produksi per unitnya itu Rp400. Ini artinya bisa diartikan juga bahwa margin kontribusinya sama dengan 600. Ya, margin kontribusi itu harga dikurangi biaya produksi atau penjualan dikurangi biaya variabel, ya. Nah, data berikutnya adalah biaya tetapnya Rp6 juta. Maka bisa kita hitung berapa BEP-nya. Tadi formulanya adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Tinggal dimasukkan saja angkanya, 6 juta dibagi 1000 dikurang 400, ya. 1000 kurang 400 ini dihitung dulu. Jadi 6 juta dibagi 600. Ini memang angkanya dipersederhana. Maka hasilnya adalah 10.000 unit produk. Artinya apa? Bahwa supaya perusahaan ini bisa mendapat laba nol atau impas, dia minimal harus bisa menjual 10.000 produk. Itu ya, benar 10.000 ya. Ya. Seperti itu. Nah, tadi kalau sudah ketemu BEP dalam unit, maka BEP rupiahnya mudah. BEP dalam bentuk rupiah itu tinggal BEP unit ini 10.000 kalikan harganya 1.000. Berarti 10 juta. Artinya perusahaan ini baru labanya sama dengan 0 kalau penjualannya 10 juta rupiah. Selanjutnya, mari kita buktikan bahwa apakah benar penjualan yang kita hasilkan dari perhitungan BEP tadi akan menghasilkan laba sama dengan 0. Ya. Jadi penjualan kan 10.000 tadi yang dari BEP, harganya kan 1.000. Ya, kita hitung di sini 10 juta. Ini kan BEP dalam rupiah tadi. Biaya variabelnya 400, ya kan? 10.000 kali 400 berarti 4 juta. Maka hasilnya margin kontribusinya 6 juta. Nah, terus kita kurangi lagi dengan biaya tetapnya juga 6 juta. Nah, lihat hasilnya 0. Ya. Artinya bahwa dengan penjualan 10.000 unit atau senilai 10 juta rupiah, itu untuk perusahaan yang kondisinya seperti ini, itu labanya akan sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menganalisis, kalau bayangkan ini adalah perusahaan gorengan yang harganya 1.000, ongkos produksinya 400, dan harus mencapai penjualan 10 juta, kan berat. Nah, terus bagaimana caranya supaya bebannya tidak terlalu berat? Artinya penjualan itu tidak harus sampai 10 juta. Nah, tentu saja bisa dianalisis, ya. Kita lihat datanya tadi, apa yang membuat bebannya berat? Salah satunya adalah biaya tetap ini. Biaya tetapnya ya sebaiknya dikurangi. Supaya apa? Supaya nanti BEP-nya turun. Jadi kalau ininya lebih kecil, 6 jutanya misalkan diturunkan menjadi 3 juta, maka kalau ini jadi 3 juta, ya, kita ganti 3 juta misalkan, maka di sini juga akan menjadi 3 juta dibagi 600, ini tinggal 5.000 unit. Lebih kecil lagi. Jadi beban tetap ini dalam kondisi seperti ini memang kalau terlalu besar maka menjadi beban bagi perusahaan untuk menutupnya. Makanya dia harus melakukan penjualan yang lebih
banyak. Kalau ingin menurunkan BEP, ya BEP yang bagus tentu saja BEP yang rendah, artinya makin mudah dicapai. Nah, maka beban tetapnya jangan terlalu besar dulu. Begitu. Nah, selanjutnya adalah, ini kan tadi laba hanya sama dengan 0. Bagaimana kalau menginginkan laba tertentu? Nah, kalau menginginkan laba tertentu, misalkan perusahaan ini ingin labanya 12 juta, ya misalkan. Jadi mintanya laba 12 juta, maka dengan mudah kita memodifikasi rumusnya. Jadi rumusnya menjadi bukan BEP lagi, tapi rumus ketika laba ingin menjadi 12 juta, maka rumusnya adalah beban tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi tadi margin kontribusi per unit, ya. Margin kontribusi per unit. Mari kita hitung dengan cara yang sama, dengan contoh yang sama. Maka beban tetapnya tadi 6 juta ditambah 12 juta dibagi margin kontribusinya tadi anggaplah 10.000 dikurang 400. Berarti berapa ini? 18.000. Maaf, 18 juta dibagi 600. Ketemunya 30.000 unit. Artinya kalau perusahaan ingin mendapat laba 12 juta, maka dia harus bisa menjual sebanyak 30.000 unit. Ya, inilah cara menetapkan atau merencanakan laba dengan analisis cost volume profit.